Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pendidikan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Nurholis Suharmani SIP MSI, Bapak Taufik beserta Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman dari pemuda. Sebelumnya tiada hati puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan kita kesehatan untuk bertemu di tempat ini dalam acara sosialisasi kepemudaan. Dan pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Ada beberapa acara, yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan Bapak Kepala Balai Pemuda Olahraga, dan kemudian nanti dilanjutkan ke diskusi panel dengan pemateri Pak Nurholis dan Pak Taufik. Dan untuk selanjutnya penutup Bapak Ibu dan tamu undangan, karena waktu yang sudah beranjak, marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan membaca doa. Bagi yang beragama Muslim kami persilahkan membaca basmalah, dan bagi yang berkeyakinan lain kami persilahkan. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan pada Bapak Kepala Balai Pemuda juga untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Dr. Andes Filosofi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Nurholis dan juga Pak narasumber Pak Taufik, juga Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan pemuda yang hadir pada kesempatan hari ini. Syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya yang begitu besar terlimpah pada kita sekalian, hingga siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga bersama-sama kami bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu semuanya, teman-teman pemuda di tempat ini, tempat yang mungkin baru ya, yang baru yang lama itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Nurholis sudah membuat fasilitas untuk kegiatan di kampung ini. Tentu atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Pemuda dan Olahraga yang mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu berkenan hadir memenuhi undangan pada kesempatan hari ini. Khususnya ada beberapa hal yang memang kami ingin informasikan terkait dengan program-program kepemudaan. Cuman yang saya nampaknya namun lebih banyak yang mantan pemuda mantan pemuda. Tentu kami nanti nyuwun nanti apa yang kami sampaikan barangkali Bapak Ibu ada kagungan putra yang masih pemuda, nanti bisa disampaikan bahwa di PPU ada beberapa program yang kemungkinan bisa diakses, karena program ini kan untuk untuk seluruh provinsi, yang nanti untuk mengaksesnya kan melalui seleksi juga, melalui proposal juga, dan seterusnya. Kecuali untuk yang nanti mungkin program-program mandatori yang memang harus kita eksekusi. Jadi intinya Bapak Ibu sebelumnya kami matur bahwa saya adalah Kepala Balai Pemuda Olahraga yang ketugasan kami adalah membina dan mengelola olahraga, khususnya untuk yang terkait dengan olahraga pendidikan, yaitu olahraga pelajar. Kalau yang di luar itu nanti ranahnya di PONI. Di samping itu kami juga membina dan mengelola program-program kepemudaan. Oleh dua hal yang menjadi kewenangan kami di dalam membantu pemerintah terkait dengan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dan karena posisi
posisi kami saat ini adalah bicara pada masalah kepemudaan. Tentu yang saya ingin sampaikan, kami ingin aturkan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa informasi apa sih program dari olahraga di pemuda di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi BPO ini mungkin kalau Diporanya mungkin Bapak Ibu sudah pirsa Dikbud kayak dulu ya, yang ada di Jalan Kapas di sebelah selatan Mandala Krida. Tapi kalau kami BPO itu adalah kepanjangan tangannya Dipora yang kami berkantornya di alun-alun Kidul Timur Sasono Inggil. Nah, di sana kami berkantor bersama dengan seksi pemuda. Ini Bu Wurini, kami dibantu ini yang ngurusi banyak pemuda, dan ada satu lagi seksi olahraga yang ini tidak menyertai kami, dan satu lagi Subak TU yang mengurusi sarana olahraga yang ada di kami. Ada Mandala Krida, ada Among Rogo, Wana Bakti Yaksa, Youth Center yang ada di Sleman, dan juga pada pemuda di Abar Binangun. Itu yang menjadi ranah kewenangan kami. Nah, kembali pada program-program kepemudaan, tentu sebenarnya program kepemudaan itu banyak sekali yang bisa kita akomodir, yang bisa kita usulkan, tetapi semuanya nanti terkembali kepada seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk bisa mengakomodir usulan-usulan kami. Tetapi ada satu program yang memang boleh dibilang massal, yang ini menjadi program mandatori bersama dengan teman-teman di Dewan, yaitu program pelatihan pemasaran online yang selama ini sudah kita lakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi pandemi kemarin. Ini sudah masuk tahun yang ketiga. Tetapi karena sosialisasi ini sudah di bulan September, nah program itu kan sudah berjalan. Tetapi di tahun depan kami juga memprogramkan lagi. Jadi para pemuda itu kami latih untuk bagaimana memasarkan secara online terhadap produk-produk yang mereka miliki, atau mungkin juga milik orang lain, ataupun juga mereka punya kreasi-kreasi yang lain yang mereka miliki untuk bisa diinformasikan atau dipasarkan secara online. Karena pada akhir latihan itu kepada para pemuda itu kita berikan bantuan 1-2 laptop. Nah, tahun kemarin kita memberikan pelatihan kepada sekitar 668 pemuda yang semuanya sudah kita berikan itu. Ya, barangkali di wilayah ini yang ada di bawah jangkauannya Pak Nur itu ada yang masuk ke sana, kan nanti bisa dimasukkan ke dalam proposal itu untuk bisa mengikuti pelatihan itu. Itu yang kami lakukan untuk tahun ini, dan juga kami programkan untuk 2024. Nah, di luar itu ada juga kami program pemberdayaan pemuda. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk bagaimana pemuda itu kita berdayakan sesuai dengan potensi mereka. Sebenarnya kalau potensi mereka kan cukup banyak, tetapi kan juga melihat pada kemampuan keuangan anggaran daerah, sehingga apa sih yang menjadi prioritas kami yang untuk bisa kita akomodir untuk membekali para pemuda ini biar mereka bisa punya usaha yang minimalnya bisa meningkatkan taraf perekonomian kita pada masa-masa yang akan datang. Dalam rangka penyadaran atau pembentukan karakter pemuda, kami juga ada program penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Jadi apalagi di daerah Meguwo, Depok ini kan rawan terhadap itu. Nah, kita kepada pemuda kita bekali, kita berikan informasi itu. Begini loh dampaknya kalau kita anak seperti itu. Harapannya jangan sampai ada pemuda-pemuda itu yang ikut larut ke dalam atau terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, itu dalam rangka penyadaran itu juga kita lakukan. Setiap
setiap tahun kita melakukan itu untuk sasaran kita 550 orang. Nah, yang pertama kita 100 orang kita TOT kan di provinsi, kemudian setelah itu kita berkembang pemuda yang bisa menggerakkan pemuda yang lainnya dalam rangka mempelopori pembangunan di daerahnya. Itu nanti apa yang dari hasil seleksi tingkat kabupaten, sedang tingkat kabupaten dulu, kemudian kabupaten ada juaranya, kita seleksi tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Ada lima bidang yang kita selenggarakan atau yang diselenggarakan oleh Menpora, yang tentunya kami yang ada di daerah itu mengikuti apa yang menjadi program di sana. Kemarin ada bidang pangan, kemudian bidang pendidikan, ada pengolahan sumber daya alam, seni budaya, dan teknologi. Misalnya kami ambil contoh bahwa di sini ada satu pemuda yang punya apa? Punya kreativitas bagaimana, atau kami contoh yang kemarin itu ada pemanfaatan apa lidah buaya. Lidah buaya itu mereka bikin satu kemasan, satu minuman yang apa? Yang mempunyai kadar kesehatan yang tinggi, bisa menghilangkan apa namanya diabetes dan lain-lainnya. Dan itu mereka itu membudayakan dari masyarakat itu, mereka menanam apa? Menanam lidah buayanya, kemudian ditampung misalnya oleh saya, kemudian saya produksi dibuat satu kemasan. Artinya di sini ada dua hal yang menjadi titik pokok, adalah bagaimana kita bisa membuat satu produk baru yang itu masih apa, boleh dibilang produk yang asli, yang belum menduplikasi dari produk yang sudah ada, yang mana bahannya itu juga kita memberdayakan dari potensi yang ada di kita, sehingga masyarakat itu bisa apa, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong itu untuk ditanami apa namanya lidah buaya tadi. Dan itu perawatannya kan bisa sambil lalu saja, tidak harus fokus kita seperti itu. Tetapi kalau memang mau seperti itu juga lebih bagus, karena lebih terawat tentunya. Nah, ini yang kemarin menjadi apa, menjadi juara di kami, yang nanti apa namanya kemarin sudah di Vektindik sudah didatangi oleh tim dari pusat, tinggal kita menunggu pengumumannya untuk nanti dipanggil ke tingkat nasional sebagai pemuda pelopor. Dan yang kemarin kita juga mendapatkan juara, ada yang dari Gunung Kidul kebetulan untuk bidang pendidikan. Artinya mereka mempelopori bahwa masyarakat yang saat ini kan modelnya kan biar anaknya itu sukses dimasukkan ke apa lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat kursus yang tentu berbiaya mahal. Misalnya kami selaku yang peduli dengan masyarakat itu, bagaimana mereka itu bisa, anaknya bisa mempunyai tambahan pembelajaran yang bagus tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu kemarin juga dilakukan di Gunung itu, dan alhamdulillah kita juara 1 tingkat nasional. Yang di bidang pertanian juga begitu. Kemarin ada pemuda yang mereka itu tidak gengsi dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka menanami tanaman pertanian itu, kemudian juga hampir sama dengan yang tadi, yang lidah buaya itu. Tapi kemarin dapatnya juara 3. Artinya apa? Di sini monggo, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana ide kami itu kita lakukan dengan melibatkan banyak pemuda. Makanya dinamakan pemuda pelopor. Jadi bagaimana kita mempelopori pemuda yang lain untuk bisa ikut terlibat di dalam kegiatan yang kita lakukan. Artinya kegiatan yang kita lakukan itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak lagi, bukan hanya untuk kita. Itu yang terkait dengan pemuda pelopor. Di tingkat nasional banyak, kemarin juga ada lomba kreativitas di Solo tahun kemarin dilaksanakan. Kita juga mengirimkan pemuda-pemuda yang punya kreasi, seni, budaya, dan satu lagi teknologi. Itu juga bisa kita lakukan itu. Nah, kami melakukannya melalui pendampingan agar mereka nanti punya kesiapan yang lebih mantap untuk kita kirimkan ke tingkat nasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu program-program yang ada di kami. Tetapi yang langsung kelihatan itu tadi yang pelatihan, rampung pelatihan, mereka kita kasih
bantuan. Apa bantuannya? Sesuai dengan pelatihan yang kita lakukan. Misalnya kita cuman kebetulan tahun ini kita masih melihat pada bagaimana kita, karena boomingnya sekarang kan termasuk viralnya itu kan lewat medsos, sehingga satu-satunya sarana prasarana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bantuan laptop, berikan kompresor, salon, kita berikan peralatan salon gitu. Tapi untuk itu sudah dulu kita lakukan, tapi untuk yang tahun ini dan tahun besok itu masih kita pelatihan pemasaran online, sehingga kita berikan laptop. Itu yang ada di kami. Sedangkan untuk yang kegiatan yang sifatnya nasional itu lebih pada kegiatan yang parsial, yang insidental, yang di kami menyesuaikan ada tidaknya kegiatan di tingkat pusat. Itu Bapak Ibu, saya kira beberapa hal yang kami sampaikan. Atau satu lagi Bapak Ibu, tambahan program baru di kami bahwa kami juga punya kepedulian kepada pendidikan pemuda. Jadi ketika ada pemuda yang mungkin kepingin kuliah tetapi mereka kesulitan biaya, sementara mereka berhenti sampai tingkat SMA, di tahun 2024 nanti kita ada bantuan misalnya peningkatan pendidikan pemuda. Jadi mereka kita bantu untuk melakukan atau untuk kuliah sampai mereka lulus. Setiap tahun kita berikan bantuan 10 juta sampai 4 tahun. Dan target kami kan 4 tahun, kalau kuliah itu kan 4 tahun harus menjadi sarjana. Kalau itu belum lulus ya nanti selanjutnya dibiayai sendiri. Tapi kan itu sudah siapa keluarganya itu mungkin nyun sewu kurang mampu untuk melanjutkan itu, kita ada biaya sana. Itu program baru yang nanti barangkali juga bisa diinformasikan. Di Sleman sendiri kan juga ada biaya jaminan pendidikan itu kan juga ada. Tapi di kami juga mulai tahun besok ada seperti itu, bantuannya 10 juta. Kayaknya seperti yang kami anggarkan kemarin seperti itu. Karena Pak Nur disuruh dari Pak syukur ditambah ya. Nah, kalau saya itu kan manut Pak Nur gitu kan. Pak Nur ini ngasih saya banyak ya saya banyak. Kami sampaikan sebagai pengantar kami sebelum nanti Pak Nurkolis dan narasumber yang lainnya untuk menyampaikan program-program yang lain, tentunya dengan menangkap dari apa yang kami sampaikan tadi untuk mungkin bisa diterjemahkan lagi ke dalam satu kegiatan yang lebih real dan melebar dengan penambahan kuota tentunya Pak Dik. Harapan kami sekali lagi, tolong informasi ini nanti bisa disampaikan kepada putra-putra manakala masih ada, atau juga tonggo teparu begitu. Kalau ada yang tonggonya pengen kuliah di biaya, oh neng kono ke lo ono program ini, nah sempat ya lewat Pak Nur itu nanti kan. Tapi tetap persyaratan tetap harus ada, walaupun lewat Pak Nur syaratnya orang memenuhi, wong sugih kok diteboke ya saya nggak mau kan begitu. Kan minimal kan seperti itu. Karena kita ingin mengangkat yang kalau yang sudah punya itu kan ya biar dibiayai sendiri, kita mengangkat yang kurang mampu biar nanti bisa mengangkat keluarganya menjadi lebih baik. Dan ya saya bisa matur sekali terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Semoga pertemuan kita hari ini nanti bisa bermanfaat ke depan untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Rio Santoso selaku Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pak Rio ini ngurusi pemuda dan olahraga sak DJ Pak. Nanti kuru kan yang ngurusi pemuda. Dan lu yang beringose ya. Juga saya sampaikan Pak Rio,
yang hadir di sini ini adalah tokoh-tokoh masyarakat Mago. Minimal RT, ini ada RW, Bapak RW, Bapak RT, dan juga tokoh pemuda. Jadi kalau kaitan dengan urusan kemudaan, mungkin beliau-beliau ini nanti akan menyampaikan kepada di wilayah masing-masing. Dasarnya gitu. Jadi kita tokoh-tokoh ini nanti tolong hasil sosialisasi itu bisa disampaikan kepada warga masing-masing. Ya, ada tokoh wanita, tokoh pemuda itu ramai lanang loh. Termasuk Pak Bro pemuda itu pemudi juga masuk di dalamnya. Kok mungkin pemuda kok ibu-ibu udah apa tersinggung apa musuh kok pemuda terus yang diomongin. Pemudi itu bagian dari istilah besarnya pemuda. Undang-undang tentang kemudaan, undang-undang tentang kepemudaan dan pemudi ya. Ya, tadi kita bicara pemuda, dalamnya adalah untuk pemudinya juga. Ya, jadi ini Bapak, ini pertemuan ini memang kami sengaja kalau kita berkumpul ini saya tetap pengen ada hal-hal baru yang bisa disampaikan Bapak-Bapak ke warga masyarakat. Ya. Nah, nanti intinya nanti kita bicara teknis ke belakang, tapi setiap kita pertemuan harapan saya tetap ada hal-hal baru untuk pengetahuan, pemahaman, dan mungkin informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat warga dari Bapak Ibu semua. Atau hingga pada kesempatan ini saya bersama dengan Balai Pemuda dan Olahraga DIY ini di bawah Dikpora, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ini selesai tentang program-program kepemudaan. Oke. Apa kalau program Ibu, Pak? Ini kita udah ngantuk gitu ya. Ini mah jam-jam sampai ini jam-jam ngantuk ya. Nggak ketemuan ini kok mesti jam sampai itu nggih. Karena esok alasannya debut gawe. Nggih. Nek awan ngantuk, nek bengi mungkin Pak Bro sing mboten saged. Nggih. Program apa mawon mau pertama? Pelatihan pemasaran online. Nggih. Syaratnya napa? Syaratnya berkelompok 3 orang. Okay. Kemudian usia maksimal pada saat penerimaan 30 tahun. Okay. Terus tambahi surat keterangan domisili kelompok dari kepala desa, Pak Lurah, Pak Lurah ini. Itu syaratnya namun itu. Okay. Itu mungkin lolos, dilatih 5 dino. Oleh laptop siji-siji. 3 orang minimal. Ya tenang 6 besek Bu. Satu kelompok 3 orang. Monggo info disampaikan ke warga masing-masing. Esok sak RW ngejoke sak kelompok sak kula ya. Iso, ini ono 68 RW Pak. Usia berapa Pak? 30 tahun. Nah pengajuan saat ini nanti dapatnya tahun 2025. 24 pun lebih ini datanya. Nanti tahun 2025 usia tidak boleh lebih dari 30 tahun. Oke. Jadi nek edoke saya kudu umure 30 ya. 30 tahun. Go. Oke. Itu monggo. Lumayan itu. Oleh laptop tapi itu tinggal untuk berusaha ya, untuk berkarya. Atau apa boleh mau? Kemudian pengajuannya tentang gubernur, bahkan gubernur Pak, gubernur ya, gubernur, Balai Pemuda dan Olahraga. Ini ngejoki lewat pulau, ngejoki ngejoki langsung lagi, apalagi minggu dua nggak Pak? Tak beliau. Padahal nanti kita minggu terluka mungkin lewat Mas Pegil, dikoordinir. Jadi tahun ini kata saya ngejoki tahun 2024. Tahun ini yang dapat itu baru lebih kidul, kemudian itu Bu Guru itu kelompok Bu Guru ini. Kita semuanya Pak Nurholis siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan Bapak Ibu dan warga masyarakat. Beliau nyuwun untuk sengkuyung bareng-bareng biar programnya Pak Nurholis bisa
berkelanjutan. Sepertinya begitu ya Pak Nurwali. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Ribon, kok belum? Pun apa derek? Nah, Bapak Ibu, kalau dianggap sudah cukup pertemuan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau tanya yang kaitannya dengan beasiswa tadi. Itu kan tadi disampaikan untuk pelajar dan mahasiswa dan mahasiswi yang asli DIY. Nah, kebetulan di lingkungan kami itu ada satu keluarga, tapi orang tuanya itu semua dari Medan dan sudah lama sekali tinggal di wilayah kami. Itu sekarang orang tuanya yang laki sudah meninggal. Untuk ekonomi memang kalau dilihat kurang. Nah, itu kelahiran asli Pugeran dan sekarang sudah kakak Pugeran. Itu berhak kalau mengajukan itu termasuk bisa apa tidak. Itu permasalahannya orang tuanya semuanya dari Sumatera. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti KTP-nya sudah sini toh Pak? Sudah. Iya, boleh. Ya. Nanti kalau lihat nama orang tuanya, lo kok marganya? Oh, sudah. Kalau itu nanti kita mendasarkan pada KTP serta kakaknya. Kalau sudah resmi di DIY, nanti coba komunikasikan sama Pak Nurwali. Oh, terus. Terima kasih Pak. Jadi kalau pengen usul itu betul-betul saya usul gitu ya. Ini kan kaitan kalau naik Pak Berat, cocok ini dulu ini. Lalu banyak yang menemukan muda-muda pengen diwenehi bantuan alat olahraga Pak. Sumbatan itu. Oke. Muda ya ada kegiatan olahraga itu loh. Diperjuangkan, oke. Itu caranya kalau bantu. Oke, kalau selama ini tuh ya olahraga itu memang kalau kayak itu kan lewatnya kan kopi, jadi kita lebih kepada kopi. Tapi sebenarnya hibah itu sebenarnya kan bisa, cuman kan untuk syarat penerima hibah itu harus punya organisasi, itu harus ada legalitasnya dari Kemenkumham. Tapi ini berbeda dengan yang surat keterangan yang tadi loh yang disampaikan Bu ini. Kalau yang itu surat Kemenkumham itu kan penetapan itu, dan proses itu kan juga harus dari apa, kepengurusannya, ada akta notarisnya, baru nanti minta surat itu. Kalau itu syarat utama. Nah, kalau itu sudah ada kan tinggal nanti kita apa namanya, dari sisi calon penerima itu kan sudah SIM-nya kan sudah punya, tinggal nanti usulan kita itu bisa diberikan apa, tergantung nanti apa namanya bergenengnya Pak DPR dari Pak dengan Pak TAPB kan itu. Kalau dulu sebelum ada aturan itu kita banyak sekali memberikan bantuan itu Pak, zaman ini sampai 900 kelompok itu, ada Sinoman, ada kita bantu ini, SMB-nya ada pakaian apa, minum dan sebagainya, itu kita dulu bisa. Tetapi setelah ada itu kan menjadi tidak bisa, karena kadang-kadang kelompok Sinoman itu kan juga suruh mencari surat apa legalitas dari Kumham yang sebelumnya harus dengan akta notaris, berarti kan juga mungkin juga urgensinya itu kan tidak berlangsungannya untuk waktu yang lama. Beda kalau itu suatu organisasi yang gede kan memang harus, karena untuk istilahnya untuk sekelani berusaha kan harus seperti itu. Tapi kalau kita hanya ingin mengakses dapat bantuan bola 2 misalnya kan data itu kan juga sangat ribet, malah nggak cocok kan begitu. Oke. Kata Pak Nur, oke. Oke, ngaten nggih, Pak Dadi. Ini karena banyak sekali permintaan, pokoknya ini sampaikan nek hibah yang untuk alat-alat olahraga ini masih belum
bisa kan ya kecuali mungkin cara-cara ini duwe legalitas nasional kan betul nih oh ya nggih kok digawe reko gak iso ingatan nggih Bu Bapak sampun nggih enggak boleh nggih menambahkan Bapak Ibu dari pesan ini nanti untuk penyelesaian administrasinya Bapak Ibu mengisi biodata itu nanti dikembalikan lagi ke panitia, kemudian di sana ada daftar hadir, ada juga penerimaan. Itu Mas Anwar sudah mantuk-mantuk menyiapkan penerimaan ya Mas. Nah kalau dirasa sudah cukup, Pak Beno, Pak Nur, Bapak Ibu beserta tamu dengan semua teman-teman pemuda, marilah kita akhiri pertemuan pada ternyata ini nanti Bapak Ibu masih ada program lanjutan dari Pak Notaris kami, Bapak Kepala Balai beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu, dan setelah nanti kami tidak dari acara ini, semoga acara bersama Pak Nurhalis berlanjut, berjalan lancar sesuai apa yang menjadi pengharapan bersama. Yang mengapunten bila kami mengatakan acara ada yang dirasa kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.